pada video sebelumnya kita udah belajar tentang get. Teman-teman akan dapat error seperti ini ketika mereload halamannya sebelum disubmit. Kenapa? Karena kita berusaha mengecho atau mengeluarkan $_get_password ini, tapi kita belum punya nilainya. Kita punya nilai ini setelah kita submit datanya tadi. Jadi PHP ketika kita buka, dia langsung berusaha mengecho ini padahal kita belum punya. Setelah kita isi datanya seperti ini, baru kita punya datanya, makanya errornya hilang dan dia bisa mengecho nilainya. Nah, untuk mencegah error ini teman-teman bisa pakai if, lalu metodenya adalah isSet. isSet ini untuk menguji apakah datanya udah diset atau belum. Nah, yang akan kita uji bisa $_get_password ini. Jadi kita bisa bilang di sini apakah dia udah diuji atau belum. Kalau udah, maka kita akan mengechonya. Nah, jadi sekarang meskipun kita belum mengolah datanya, akan saya reload tanpa ada parameter di sini, murni URL-nya index.php. Kita akan reload, dia tidak akan ada error seperti sebelumnya. Karena kita menguji dulu, setelah dia ada, baru kita echo. Nah, alternatif lain biasanya orang yang diuji adalah submit-nya. Jadi ketika dia disubmit atau setelah user nekan tombol submit, baru kita akan melihat errornya. Jadi kita akan melihat hasil yang sama di sini. Kalau saya ngisi datanya sekarang, Hilman 123, kita submit, baru dia akan mengecho. Karena dia uji dulu apakah kita udah submit, ya. Setelah kita klik tombol submit, baru akan mengecho. Jadi pada reload halaman awal, kita tidak akan melihatnya kalau kita hilangkan lagi di sini parameternya. Karena setiap kita menggunakan get pasti ada tambahan parameter, kita tidak akan melihat echo-nya. Kita akan balik lagi melihat alternatif lain, yaitu $_post. Nah, untuk melihat ini metodenya harus kita ganti jadi post. Dan sekarang semua yang $_get kita ganti jadi $_post. Saya akan komentar aja biar teman-teman masih bisa lihat. Jadi saya akan ganti sekarang jadi $_post semuanya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan, kalau saya reload halamannya, lalu saya ketik Hilman 123, di bagian URL teman-teman tidak akan melihat parameter sama sekali. Bandingkan kalau kita menggunakan metode get, seperti yang sebelumnya. Saya akan reload dulu halamannya, kita klik Hilman 123, akan ada parameter lengkap yang dimulai dari tanda tanya, nama key, lalu nama nilainya. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Jadi penggunaan get biasanya kita pakai kalau mau bikin halamannya yang punya konteks yang sama tapi kita mau ngambil nilainya berbeda. Contohnya, misalnya kita punya halaman profil, saya akan buat di sini halaman profil namanya profil.php, lalu dia hanya mengecho ini halaman profil. Lalu kita gunakan di sini $_get dan kita bungkus dengan nama. Nah, sekarang tiap kita ke halaman profil ini, jadi saya akan ke halaman profil sekarang, tentu tanpa atribut sama sekali, jadi cuma profil.php, kita akan melihat error pertama karena belum didefinisiin. Tapi kalau kita tambahin parameter tanda tanya, lalu nama key-nya yang di sini adalah nama sama dengan Hilman, maka kita akan melihat ini profil Hilman. Jadi seperti profil kita pada Facebook, kalau kita punya lihat URL-nya, kita tinggal ganti-ganti sebenarnya. Kita ganti jadi Andy, akan muncul Andy. Kita ganti jadi Koko, akan muncul Koko. Nah, ini pemanfaatan dari get di seperti ini strukturnya. Atau pada shopping chart, ada item misalnya kita mau beli 3, kita tinggal ganti di atasnya kalau mau beli 2, jadi kita pisahinnya dengan dan, misalnya dan item sama dengan 2 seperti ini. Nah, itu contohnya. Jadi sekali lagi intinya pada $get kita akan melihat di URL, sementara pada $_post tidak akan terlihat. Jadi kita akan menggunakan post ini kalau sudah berhubungan sama data-data yang sensitif. Seperti ketika login, ketika mendaftar, kan ada data-data yang kredensial di situ. Jadi kita akan menggunakan $_post karena sekali lagi kita tidak akan melihat namanya di sini. Nah, kalau teman-teman seperti ini, kita punya form action di sini, dan di halaman lain kita punya get nama. Kita bisa mindahin datanya dengan menggantinya jadi get tentunya agar sama, dan di sini ganti jadi profile.php. Jadi action ini penting untuk linknya mau diolah di mana. Nah, sekarang kalau kita tes di sini Hilman, kita reload dulu halamannya. Hilman 123, dia tidak akan tinggal di halaman yang sama, tapi akan ke halaman profil.php. Kita akan melihat di sini dia sudah menghasilkan
ini halaman profil Hilman. Kalau kita tulis Alex, maka dia akan menulis ini halaman profil Alex. Ini dia singkat tentang get dan post. Kita akan lihat lebih banyak di bagian berikutnya.